Sima Fans, Sima Speaks spontan. Halo guys, kita ketemu nih di sini. Perkenalkan, saya Daniel dan saya Kina. Kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa banget nih. Narasumber kita hari ini yaitu Ketua OSIS. Tepuk tangan. Nah, kali ini kita kedatangan Yuna nih teman-teman. Yuna boleh kenalin diri mungkin? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuna. Ini kalian apa kabar nih? Baik. Yuna sendiri apa kabar? Baik dong, makanya bisa di sini. Yes. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai ya sama Yuna. Nah, Yuna ini kan Ketua OSIS angkatan 2024 ya? Iya, 2024. Yuna tuh sebagai leadernya para OSIS tuh ngerasa gak sih kalau sama temen-temen nih sekarang karena ada jabatannya jadi kayak aduh males nih nimbrung, atau kayak aduh mau nimbrung nih tapi takut kayak malu-maluin gitu? Kalau misalnya buat sosialisasi sih aman sih kalau pribadi saya ya. Karena dengan saya bersosialisasi itu malah buat tambah support dari teman-teman. Malah dari teman-teman itu yang bilang, ayo semangat Yuna, bisa Yuna gitu. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan lah dari secara bersosialisasi sama teman-teman gitu. Nah, kalau sama teman-teman sendiri kan Yuna oke nih. Tapi Yuna sempat pernah dapat pressure nggak sih, misalnya dari guru kayak ayo dong harus gini, terus Yuna jadi kayak aduh males nih ngomong sama guru, aduh jadi males nih ngomong sama guru karena kayak tertekan gitu? Kalau misalnya tertekan sih bukan tertekan ya, lebih kayak ini bisa nggak ya dibikin gitu dari masukan dari guru-guru, ini kira-kira bisa berjalan nggak ya, mikirnya aja kayak overthinking lah bahasanya, bukan ke pressure, lebih mikir ke depannya bisa nggak sih saran-saran dari guru tuh bisa terlaksanakan gitu. Pokoknya tuh jadi deg-degan gitu ya, takut apa yang orang harapin tuh gak bisa tercapai, jadi orang itu tuh merasa kayak nggak sesuai ekspektasi kecewa gitu ya. Nah, dengar nih Yuna tuh OSISnya 2 periode ya? Iya. Yuna tuh ngerasa nggak sih ada perbedaan seberapa jauh sih dari awalnya anggota biasa sampai akhirnya jadi ketos gitu? Perbedaannya sih sebenarnya nggak terlalu yang signifikan sih. Cuman perbedaan yang paling kalau misalnya sekarang saya udah menjadi posisi ketua, ya palingan saya harus bisa bantu teman-teman saya maupun adik-adik kelas saya itu buat saling kerjasama bareng-bareng. Kita kan punya tujuan yang sama nih di organisasi OSIS. Jadi kita harus mikirin gimana nih kita biar mensukseskan tujuan kita. Jadi lebih kayak ngomong aja sih, komunikasi bareng-bareng sama teman. Berarti ibarat katanya tuh Yuna membantu lah supaya rekan-rekan sesama OSIS tuh gak bingung gitu. Tapi kalau Yuna sendiri misalnya bimbang, galau gundah gitu dengan keputusan yang mungkin akan dipilih tuh, Yuna bakal ngapain sih? Biasanya sih bakal nanya-nanya pendapat dari orang lain. Kira-kira kalau misalnya kita bikin kayak gini, oke nggak ya? Ini gimana? Oke nggak ya? Kalau misalnya ada pendapat dari orang lain, itu mungkin bisa dipikirkan lagi. Kayaknya lebih cocok kayak gini deh. Jadi kayak lebih apa ya bahasanya ya? Terbuka lah pikiran saya dari pendapat-pendapat orang gitu. Sama memikirkan ke depannya oke nggak nih kalau misalnya saya ngelakuin ini. Gitu. Nyata gitu Kina, pertimbangan seorang ketua OSIS. Keren. Jadi leadershipnya tuh harus ready gitu, harus mantap. Jadi selain kita mengarahkan teman-teman kita untuk mencapai tujuan, kita juga harus memikirkan nih keadaan mereka gimana sih kalau misalnya mereka ngerjain ini, dan kira-kira daripada ngerjain ini ada nggak sih hal yang lebih baik gitu daripada A. Oh mungkin daripada A kita harus ngelakuin B, tapi dengan B kita harus ngelakuin C gitu mungkin ya. Jadi pokoknya yang penting tuh selain kita cuma bertanya pada satu organisasi itu, kita juga harus tanya ke murid-murid lainnya. Jadi ibaratnya tuh lebih open lah ya, jadi lebih banyak ide-ide, terus mungkin ide-idenya lebih bagus gitu. Mungkin bisa dibilang kayak ide-ide yang dapat diterima juga sama mereka, karena kan satu program ini juga yang akan dirasakan kan bukan cuma kita doang nih, satu OSIS nih, mungkin seluruh SMP nantinya. Jadi kita nanya nih, kira-kira kalian nyaman gak sih kalau misalnya ada kegiatan ini gitu. Berarti itu istilah katanya dari kita untuk kita lah ya.
Ngomong-ngomong soal menginfluence orang tadi nih, ketua OSIS itu kan sebagai banyak lah ya goals dari orang-orang dan banyak yang ngejar juga. Iya. Kan nggak sih Kina? Benar-benar, karena kan mungkin orang-orang kira tuh ketua OSIS tuh seseorang yang udah dipercaya terus memiliki leadership yang bagus gitu lah ya. Nah, Dengan kepercayaan orang-orang itu pasti dong kayak selalu dituntut buat ini, buat itu. Dengan adanya hal-hal kayak gitu, Yuna merasa gak sih kalau semisalnya jadi pusat perhatian gitu atau point interestnya orang-orang gitu? Kalau misalnya menurut saya ya, kalau dari awal-awal saya menjadi ketua OSIS itu pasti bakal ngerasa banget menjadi pusat perhatian. Mau itu bener atau enggaknya mungkin saya ngerasa aja sih, ngerasa kayak itu kayaknya lagi, kalau misalnya lagi berbuat sesuatu kayak ini dihatiin gak sih? Kayak ngerasa aja gitu. Kayak overthinking gitu lah Iya, ya. ngerasa aja. Padahal kebenarannya iya atau enggaknya itu nggak tahu. Cuman awal-awal, tapi sering berjalannya waktu ya sudah biasa aja. Kayak udah jalan aja biasa. Berarti Yuna tuh dengan adanya title ketua OSIS itu berarti semakin bisa percaya diri dan positive thinking lah ya. Iya, belajar. Selain dari itu mungkin ada nggak sih sikap-sikap atau skill yang Yuna dapatkan selama menjadi ketua OSIS? Yang pertama yang paling saya ngerasain banget itu public speaking mungkin ya. Dulu tuh saya berupa orang yang sedikit pemalu. Ya, takut buat ngomong ke depan. Jadi setelah belajar di organisasi ini selama 2 tahun, saya dulunya juga pernah pas kelas 7, iya 2 tahun. 2 generasi apa? 2 angkatan? Dua angkatan. dua Dua angkatan. tahun, dua angkatan ya. Dua angkatan. Ya intinya di sana saya bisa belajar buat public speaking, ngomong ke depan. Yang awalnya saya masih takut-takut nih, misalnya kayak presentasi biasa. Setelah saya belajar di sana di organisasi itu, jadi lebih pede lagi, lebih bisa buat bawain suasana gitu. Berarti dengan adanya kemampuan public speaking ini menurut Yuna tuh bakal membantu banget ya dalam kepemimpinan gitu. Iya, sangat Kira- penting. Kira-kira kalau selain public speaking nih ada skill lagi nggak yang kira-kira wah ini kalau saya nggak jadi ketos saya kayaknya nggak bisa deh. Time management. Bus. Time management ya, mengatur waktu. Jadi bisa mengatur waktu dari sisi OSIS sama pembelajaran, karena pembelajaran pun tetap harus diperlihatkan kan, tetap harus dipertahankan. Dengan adanya time management tuh bakal membantu kita banget sih. Karena tanpa time management tuh kita bakal jenuh belajar ya nggak sih Kina? Stres, bisa-bisa stres dengan pikiran belajar, belum lagi kan gara-gara ikut OSIS pasti lebih banyak tugas-tugas gitu lah ya. Jadi yang pasti kita bakal butuh banyak waktu untuk santai juga gitu. Apalagi kalau time management kita bagus tuh kita bisa ngatur waktu belajar kita Kina. Dimana misal nih dari jam 7 sampai pulang kita belajar, terus pulang kita break sejenak, main game, ngopi, nongkrong, curhat sama teman, hihihaha, terus nanti nangis gitu. Jadi kita tuh kayak ada belajarnya tapi nggak jenuh gitu. Jadi selesai break kita ada belajar lagi baru tidur. Healing ya, Pak. Healing. Iya, Me healing, time. me time. Jadi pokoknya tuh biar kita gak stres banget sama tugas-tugas dari sekolah atau organisasi apapun, jadi kita tetap butuh waktu buat hadiahin diri kita sendiri gitu. Apresiasi terhadap Iya. diri sendiri ya. Nah, kalau Kina sendiri sih, kalau Kina sendiri nih misalnya, Kina melihat Yuna, ada nggak yang Yuna tularkan gitu, aura-auranya terpancar gitu ke Kina? Aura leadership yang bagus ya. Dia kan saya kan juga anggota OSIS ya, terus juga Yuna kan sebagai ketua OSISnya. Tuh saya ngerasa bagus banget sih sebagai ketua OSIS tuh bisa ngatur, dia bikin anggota-anggota OSISnya tuh ngerasa gak ada yang tertinggal gitu lah. Pokoknya semua tuh merasa include gitu lah ya. Jadi dikasih kesempatan buat melakukan sesuatu gitu. Pokoknya bagus lah. Setuju sih. Saya pribadi sih kalau saya ngelihat Yuna tuh kayak orang yang karismatik banget gitu. Karismatik, Bos. Ya. Dan juga satu yang saya pelajarin dari Yuna itu mungkin merangkul teman-teman gitu. Mungkin Yuna nggak sadar, tapi saya di OSIS tuh kayak Kenapa gitu. Daniel? Tapi Yuna tuh kayak pelan-pelan merangkul, ayo dong kita bisa nih gini. Makanya pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang kita mau bersama. Support system. Support system Gila. ya. Support system. Beda sama pacar, tapi ini
temen ya. Hubungan Iya, profesional lah profesional istilahnya. ya. Saling support satu sama Dan lain. saya ngerasa tuh kalau Yuna itu gimana ya bilangnya? Dia mau membagi teman-temannya tapi nggak mau dikotak-kotakin gitu loh Yuna. Apa tuh Jadi kotak-kotak? misal nih saya dalam suatu event saya menjadi dokumentasi. Ya udah saya misal disuruh Yuna jadi dokumentasi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa ngerjain hal lain. Jadi kayak apaan sih gitu loh. Masa saya dokumentasi doang jadi merasa tersisihkan gitu. Jadi Yuna nih kayak mungkin bisa dibilang pandai lah buat merangkul temen-temennya supaya ayo dong kita bisa nih lebih dari ini, kita bisa lebih semangat supaya event-event kita ini berguna buat teman-teman kita gitu. Pokoknya Yuna tuh sebagai ketua OSIS tuh juga bisa membuat orang tuh merasa nggak pernah sedih gitu. Jadi pokoknya tuh nggak pernah merasa dibebani oleh tugas, terus juga nggak pernah ngerasa dilupain gitu lah. Kalau dari situ tuh saya tuh belajar buat komunikasi. Nah makanya kalian tuh harus bisa komunikasi sama teman-teman anggota-anggota OSIS atau misalnya di luar dari anggota OSIS deh, dari teman sekelas. Kalau kalian mau kerjasamanya bagus, kerjasamanya baik gitu ya, kalian harus bisa pandai tuh ngomong baik-baik. Kalian harus mikirin gimana sih caranya bisa merhatiin perasaan diri sendiri sama orang lain, gimana bikin orang tuh nggak tersinggung. Jadi nantinya pas kita udah di lapangan tuh udah mau kerja enak. Jadi Lancar, kita harus belajar melihat dari sudut pandang orang lain lah ya. Iya. Kayak kira-kira kalau saya suruh mereka begini nih, mereka keberatan nggak? Iya. Mereka kesusahan nggak gitu ya? Jadi harus banyak ngomong gitu, tanya-tanya, kamu kira-kira bisanya di mana nih? Kamu kalau misalnya di sini aman nggak? Kamu mau bidang lain nggak? Jadi kalau misalnya ada yang orang lain yang bisa menggantikan, bisa dibantu gitu. Jadi bisa komunikasi lah. Ngomong-ngomong soal komunikasi, sebenarnya ini nggak sangat terkait. Maksudnya tuh nggak terkait banget sih. Cuma Yuna kalau di satu event gitu, misal event A, event B, Yuna selalu ngerasa Yuna leadernya nggak sih di event itu? Oh tentu nggak, karena biasa tuh event-event kan beda-beda ya bidangnya ya. Jadi bisa aja nih, kan ada banyak sekbid tuh. Mungkin sekbid tertentu lah yang menjadi pemimpin, mungkin dia yang lebih ahli dalam itu. Kita tuh anggota OSIS dikumpulin jadi satu itu bukan cuman buat mematuhi aturan perintah-perintah yang ada di ketuanya aja gitu. Kita kan saling kasih ide satu sama lain kan. Jadi siapa tahu nih satu orang nih ini lebih pinter nih, mungkin lebih bisa ngatur ini lebih baik. Jadi bisa saling belajar juga di sana dengan orang yang mungkin kemampuannya lebih baik dari bidang itu. Jadi setiap anggota OSIS tuh punya peluang buat memberi tahu kemampuan dia di bidang yang mana gitu. Jadi misalnya sekbid olahraga dia bisa pas mungkin class meet dia bisa memimpin gitu. Kegiatan ekspor segala macam. Kita tuh di OSIS tuh kayak menyelam sambil minum air ya. Gimana Selain kita aktif nih berorganisasi gitu kan. Jadi mungkin lebih terkenal gitu kan. Jadi panutan adik kelas gitu. Kita juga bisa mengasah skill kita sendiri. Terus nunjukin, wah gue bisa loh kayak gini gitu. Jadi belajar bareng-bareng gitu. Jadi kita kumpul ini satu organisasi itu tuh sama-sama belajar dari kesalahan yang ada, belajar buat lebih baik lagi ke depannya. Jadi kayak family kedua, keluarga kedua, family kedua bahasanya. Berarti itu kita harus kenali diri sendiri dan teman-teman kita juga teman-teman. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya soal sikap-sikap atau skill yang Yuna dapatkan selama jadi ketos nih. Nah, Yuna sebagai ketos di periode 2024. Nah, periode sekarang lah ya. Itu menurut Yuna ada nggak sih harapan-harapan buat ketua OSIS yang baru mungkin? Harapannya pasti ada. Jadi saya berharap nanti ketua OSIS yang terpilih nantinya tanggal 28 Oktober itu nanti bakal bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih baik lagi dalam memimpin organisasi. Jadi bisa mengembangkan OSIS SMP Sinar Dharma. Jadi makin berkembang lah jadi kesannya gitu. Kalau dari Kina mungkin kedepannya sih berharap lebih berani buat speak out gitu ya, lebih berani buat
kasih opini mereka, Ide-ide biar- ya, gitu ya. ide-ide gitu. Terus juga biar ide-ide kreatif semua, terus berani berbicara, berani public speaking lah ya. Jangan sampai ada yang gak berani buat ngomong depan publik gitu. Jadi kalau misalnya kita berani gitu, event-eventnya pasti lebih unik lagi Lebih gitu seru ya. gitu ya. Kan semakin ide kita kreatif tuh pasti eventnya bakal lebih seru gak sih? Soalnya kan gak membosankan gitu, gak sama kayak tahun lalu gitu. Jadi murid-murid ngerasa nggak event ini lagi gitu ya. Setuju sih. Kalau saya sih dari statement Yuna sama Kina, saya setuju sih ketua OSIS baru itu harus kreatif dan juga harus mungkin bisa apa tadi Kina? Public speaking bisa public speaking. Nah, iya bisa mengarahkan teman-temannya lah ya. Saya juga tuh berharap bukan saya juga sih, saya pribadi sih berharap semoga ya ketua OSIS baru tuh lebih percaya diri mungkin. Lebih percaya diri dan gimana ya, leadershipnya itu tidak otoriter gitu. Jadi dia bisa pelan-pelan merangkul teman-temannya yang kelas 7, ayo dong keluarkan ide-ide yang fresh gitu. Biasanya kan anak kelas 7 kan masih malu-malu ya karena baru pertama kali gitu. Jadi mungkin bisa dibantu nih sama kakak-kakak yang udah kelas 8 yang udah pernah pengalaman jadi OSIS, bisa dibantu. Nanti kalau misalnya ada ini ngomong aja, kasih tahu aja idenya. Ngomong-ngomong soal leadership, kalau nggak salah tuh dulu kita pernah dilatih di LDKS ya. Iya ada. LDKS itu apa sih? Latihan dasar kepemimpinan Oh iya, siswa. latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu kira-kira waktu itu ngapain aja ya? Kita sebenarnya materi-materinya itu udah pernah kita pelajarin pas kalian inget gak sih pas LPD? LPD. Ingat. Nah, LPD kan juga ada pembahasan materi-materi mengenai diri kita kan. Bagaimana sih jadi pemimpin yang baik segala macam, dan ini lebih terjerumus lah. Jadi ini tertuju kepada anggota-anggota OSIS nantinya udah kepilih buat mempelajari lagi gimana sih jadi pemimpin yang baik. Saya ingat banget sih pas LDKS tuh materi kepemimpinan ya kalau nggak salah itu disampaikan sama Pak Mega dan kita tuh disuruh cari kita tuh tipe kepemimpinan yang mana sih, yang ada. otoriter mau tujuannya lurus atau di middle, asik middle. Jadi mencapai tujuannya pelan-pelan aja, cuma seperti piramida terbalik dari yang awalnya luas idenya dikecilin lagi sampai akhirnya kita ketemu satu pendapat yang paling bagus. Atau mungkin suportif yang selalu berada di samping teman-temannya, ayo dong keluarin ide-ide baru, pada sampai akhirnya mungkin kita dapat ide gitu buat satu event atau program. Saya juga ingat sih waktu itu sama satu guru kita disuruh bikin event. Ingat gak Yuna? Oh iya ingat. Itu gurunya siapa ya, udah lupa lagi, tapi Ada. itu paling menarik sih. Saya kan kita juga dikasih pulang buat mikirin kira-kira kita bakal muncul ide apa lagi buat kedepannya gitu ya. Ide-ide menarik yang sebelumnya belum ada gitu ya eventnya gitu ya. Itu sih seingatan saya sih eventnya menarik banget ya. Dari classmate buka e-sport, terus ada bikinan saya sendiri Tri, yaitu event yang menggabungkan olah pikiran, olah perkataan, dan olah perbuatan. Asik. Keren. Kalau Yuna sendiri waktu itu pas LDKS ada kepikiran program apa ya? Program apa ya? Waduh, saya lupa lagi ya. Soalnya udah lama banget gak sih itu. Kita LDKS waktu itu terakhir kapan ya? 8 bulan lalu atau ya? 8 bulan 9 bulan lalu mungkin. Iya, jadi program-program yang waktu itu direncanakan sebenarnya sih udah kami sempat pikirin gitu kan. Gimana sih kalau misalnya kita diterapkan di sekolah tuh aman gak sih? Cuma mungkin ada beberapa yang masih bertentangan, jadi kita ganti-ganti gitu programnya. Jadi kita lebih mikir program yang matang, bikin program yang menarik lah. Dan salah satunya podcast ini. Yoi. Nah, podcast ini tuh salah satu bentuk dari kreativitas dari kita nih teman-teman. Nah, dengan podcast ini harapannya OSIS itu bisa menyalurkan kemampuan public speakingnya supaya bisa ngobrol sama narasumber hebat seperti Yuna ini dan mungkin narasumber hebat berikutnya mungkin besok kita bisa undang Pak Jokowi mungkin. Asik. Semoga sih ketos baru kita nanti bisa merealisasikan harapan-harapan Yuna, saya, Kina, dan mungkin bakal lebih baik lagi. Sampai bisa terbang mungkin.
Sampai di sekolah bisa berapa lantai nih? 5 lantai, lebih lantai ya? 10 Ya lantai, mungkin, 10 lantai. mungkin ketua OSIS barunya mau mendanai gitu sampai kayak kita ada rooftop, Iya. Keren Nanti banget. ada kolam berenang gitu bisa kan? ada kolam ikan koi di atas. Kolam Oke. ikan koi. Makasih nih Yuna Iya. buat hari ini ngobrol-ngobrol, sharing-sharingnya tuh dari apa tadi ya Kina yang pertama? Yang pertama tadi apa ya, udah lupa. Pengalaman pribadi, terus soft skill yang didapatkan sampai harapan-harapan sih buat ke ketua OSIS Selanjutnya. Iya. Terima kasih nih. Ini Iya, pengalaman sama-sama, makasih. pengalaman yang berharga banget buat saya sama Kina. Jadi saya Daniel, Saya Kina. kami dari podcast Simas Speaks izin pamit undur diri. Dadah. Dadah.